Selamat datang kembali di kuliah online Geologi Migas. Materi kali ini berjudul Migrasi Migas atau Oil and Gas Migration. Daftar isi pada kuliah kali ini yang pertama intro atau pendahuluan, kemudian tipe migrasi, jalur migrasi, kemudian fault seal analysis, dan yang terakhir akumulasi migas. Yang pertama, migrasi adalah perpindahan migas dari batuan induk menuju tempat akumulasi migas yang terdiri dari reservoir, jebakan, dan batuan penutup. Berikut ini animasi sederhana. Seperti kita ketahui, pipeline system terdiri dari batuan induk, resource rock, kemudian seal, reservoir, trap, dan jalur migrasi. Batuan induk mengalami pematangan, kemudian hidrokarbonnya akan mengalami migrasi dari resource rock menuju tempat akumulasi migas. Kemudian akumulasi migas digor dan menghasilkan keuntungan. Ya, berikutnya kita kembali ke animasi yang lebih real. Ini ada lapisan dengan kaya akan material organik yang terbebani oleh overburden pressure dan dipanaskan oleh heat dari bawah, sehingga batuan induk ini menjadi level efektif source rock. Setelah itu hidrokarbon akan migrasi menuju ke tempat akumulasi migas. Ya, selanjutnya yaitu tipe migrasi. Tipe migrasi dibagi dalam dua macam. Yang pertama, migrasi primer, yaitu migrasi dari batuan induk menuju jalur migrasi atau fluida keluar dari batuan induk atau yang disebut ekspulsi. Yang kedua yaitu migrasi sekunder, yaitu migrasi dari jalur migrasi menuju tempat akumulasi migas. Berikut ini animasi sederhananya. Seperti biasa ada source rock, reservoir, trap, dan seal rock. Berikutnya terjadi migrasi primer, yaitu dari batuan induk menuju jalur migrasi. Berikutnya terjadi migrasi sekunder, dari jalur migrasi menuju ke tempat akumulasi migas, sehingga terjebak di suatu tempat. Ya, selanjutnya jalur migrasi. Jalur migrasi terbagi juga dalam dua. Yang pertama, batuan yang bersifat permeable, yaitu batuan yang mampu melewatkan fluida. Batuan permeable ini dapat berupa reservoir. Selanjutnya, patahan yang bersifat leaking. Leaking berarti bocor atau leak. Berikut ini animasi sederhananya. Ada batuan induk, reservoir, trap, seal rock. Nah, ini adalah batuan permeable, jalur migrasi yang pertama. Kemudian ada jalur migrasi tipe berikutnya, yaitu sesar yang bersifat leaking. Ya, seperti ini animasinya. Selanjutnya, saya akan membahas fault seal analysis. Fault seal analysis adalah analisis untuk menentukan patahan atau sesar apakah bersifat sealing atau yang berarti menutup atau menyekat atau menghalangi atau menahan, atau juga
sesar yang bersifat leaking, yang berarti menyalurkan atau mengalirkan atau meneruskan atau melewatkan. Berikut ini ada 5 metode dari fault shield analysis. Yang pertama yaitu shell gauge ratio atau SGR. Selanjutnya perbandingan tekanan, perbandingan kontak fluida, perbandingan decline rate, dan konektivitas injeksi. Selanjutnya, ini adalah fase pengerjaan dari setiap metode tadi, karena tidak semuanya dapat dilakukan di semua fase, baik eksplorasi atau eksploitasi. Yang pertama, SGR dapat dilakukan di fase mana saja, mulai dari eksplorasi, fase pengembangan atau development, atau fase produksi, dan fase produksi terakhir atau dalam fase EOR, Enhanced Oil Recovery. Selanjutnya, perbandingan tekanan dan kontak fluida. Ini fase pengerjaannya pada fase development atau produksi, yang mana dibutuhkan data dari sumur yang telah dibor, dari dua blok atau dua kompartemen yang akan dibandingkan apakah patahan di antaranya itu sealing atau leaking. Kemudian decline rate dan konektivitas injeksi. Metode ini hanya bisa dilakukan di fase produksi terakhir karena membutuhkan data produksi dan membutuhkan data injeksi air. Yang pertama kita bahas shell gauge ratio. Adalah penentuan sealing atau leaking melibatkan kandungan polisilikat atau V-shell atau V-clay suatu interval lapisan di suatu patahan. Jenisnya V-shell yaitu nilai gamma ray dari data log dikurangi gamma log minimal dibagi dalam kurung GR max dikurangi GR min. Kemudian rumus SGR yaitu jumlah dari V-shell dikali tebal lapisan dibagi dengan throw dikali 100%. Diambil dari Yielding tahun 1997 dalam Ardiansah tahun 2018. Ya, ini adalah arti dari variabel-variabel rumus tersebut. Jadi PSH yaitu volume shell atau Serpi, GR ini adalah log gamma ray diambil dari data log sumur, kemudian delta Z ini adalah interval lapisan yang akan dilihat leaking atau sealingnya, dan throw ini adalah komponen vertikal pemisahan lapisan pada suatu patahan. Berikut ini gambar animasinya. Ada dua blok yang terpatahkan. Nah, kemudian satu lapisan ini kita mendapat log gamma ray-nya. Kita kemudian akan mendapatkan nilai minimum gamma ray dan maksimum gamma ray. Ini adalah gambaran throw atau separasi vertikal dari suatu patahan. Diukur dari batas atas lapisan di footwall, kemudian dikurangi dengan batas atas lapisan di hanging wall. Bisa juga batas bawah lapisan pada footwall dikurangi batas bawah lapisan pada hanging wall. Ini menunjukkan interval lapisan yang akan diteliti, yaitu simbolnya adalah delta Z.
Selanjutnya, klasifikasi sealing atau leaking berdasarkan SGR. Diambil dari dua referensi yang berbeda. Referensi yang pertama, yang sangat terkenal, yaitu apabila nilai SGR-nya kurang dari 20%, maka akan bersifat leaking. Apabila lebih dari 20%, akan bersifat sealing. Referensi ini diambil dari Yielding tahun 1997 dengan asumsi batuannya adalah plastik. Dan dalam papernya Ardiansyah ini dikatakan bahwa batuan atau litologinya berupa batu pasir berselingan dengan batu serpi. Nah, kemudian paper yang kedua dari Hartanto dan kawan-kawan tahun 2018 yang mana meneliti mengenai fosil analisis batu gamping terumbu dengan serpi. Dikatakan leaking apabila kurang dari sama dengan 16% dan dikatakan sealing apabila lebih dari 35%. Nah, antara 16 atau 35 masih belum dikatakan sealing atau leaking. Metode fosil analisis selanjutnya yaitu perbandingan tekanan, kontak fluida, decline rate, dan konektivitas injeksi. Pada dasarnya yaitu perbandingan antara blok atau kompartemen suatu lapangan pada sisi footwall dan sisi hanging wall. Kalibrasi dari analisis sekatan pada sesar atau FSA. Yang pertama, kita membandingkan kedalaman kontak fluida, kemudian tekanan sumurnya. Diambil dari Yielding tahun 2010 dalam Hartanto 2018. Ya, ini misalkan ada suatu lapangan, suatu lapisan yang terpisahkan oleh patahan, yang mana sisi sebelah kiri atau footwall-nya terdapat hidrokarbon dan air, sementara sisi hanging wall-nya hanya terdapat air. Kemudian kedua kompartemen atau kedua blok tersebut dibor dan kita dapatkan data gradien tekanannya. Sumur 2 kita akan dapatkan gradien tekanan air, sedangkan sumur 1 kita akan mendapatkan karakter gradien hidrokarbon bertemu dengan air. Hidrokarbon akan lebih tegak dibandingkan dengan air. Kemudian kita akan melihat kedalaman reservoir batu pasir yang overlap terhadap sesar. Seperti yang ditampilkan dalam gambar. Ini perbandingannya di grafik. Nah, apabila kita ingin melihat berapa perbedaan tekanan, dalam hal ini poinnya adalah tunjukkan dengan poin A dan A aksen, maka dalam grafik disinilah nilainya. Jadi pada kedalaman yang sama, kemudian kita lihat selisih berapa tekanannya. Sehingga ini tentunya masuk dalam kategori sealing fault. Selanjutnya, apabila gradien tekanan kedua sumur mirip dan kedalaman kontak fluidanya juga sama, dapat dikatakan ini sebagai oil water kontaknya 1, maka ini disebut leaking fault. Selanjutnya diambil dari Alfredo dan Joko tahun 2015. Perbandingan decline rate atau penurunan kurva produksi migas dapat dilihat dari persentase produksi sebulan terakhir dibagi dengan produksi sebulan sebelumnya. Ini adalah contoh dari 3 karakter kurva decline yang sudah kita ketahui.
sumbu Y yaitu rate atau laju produksi dalam logaritmik, sedangkan sumbu X-nya adalah waktu dalam bulan, bisa juga dalam hari. Selanjutnya yang terakhir, metode FSA menggunakan konektivitas injeksi yang dapat dilihat dari kurva Hall tahun 1963. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama bottom hole injection pressure atau PWI, kemudian rata-rata tekanan reservoir atau PAVG, kemudian volume water injection bulanan dalam satuan barrels, kemudian jumlah hari injeksi dalam 1 bulan. Seperti ini Hall plot sumbu Y merupakan integral dari bottom hole injection pressure atau PWI dikurangi dengan PAVG, diturunkan dalam satuan waktu dalam rentang 1 bulan. Sedangkan kurva kita lihat ada 5 jenis. Kurva A menunjukkan tidak ada perubahan, B, C, D, dan E menunjukkan adanya perubahan. Artinya ada pengaruh dari injeksi yang dilakukan di sumur atau blok yang lain terhadap lapangan yang dianalisis kurva Hall-nya. Selanjutnya yang terakhir yaitu akumulasi migas. Akumulasi migas yang dibahas diambil dari teorema yang dikemukakan oleh Gussau tahun 1951. Dalam suatu tempat akumulasi akan ada 3 tahap akumulasi migas dalam keadaan hidrostatik. Teorema Gussau ini saya ambil dari bukunya Pak Kusuma Dinata tahun 1980. 3 tahap itu, yang pertama, reservoir akan terisi dari 3 jenis fluida, air, minyak, dan gas. Kemudian tahap yang kedua, reservoir akan terisi minyak dan gas. Kemudian fase yang terakhir, tahap yang ketiga, reservoir akan hanya berisi gas. Kita bahas tahap yang pertama. Dalam suatu reservoir akan ada spill point atau titik limpah, dan suatu sandstone reservoir akan berisi air pada keadaan awalnya. Kemudian terjadi migrasi yang menuju tempat akumulasi tersebut, sehingga tempat akumulasi tersebut akan terisi dari 3 jenis fluida. Yang pertama gas di atas, minyak di tengah, dan paling bawah adalah air yang terakumulasi di satu tempat tersebut. Nah, apabila sudah sampai dalam spill point atau titik limpah, maka fluida yang paling bawah dia akan tersisihkan ke bagian yang lebih ke atas lagi atau aktifnya. Dalam hal ini fluida yang terbawah yaitu air. Selanjutnya tahap yang kedua, migrasi masih berlanjut. Pengisian gas, minyak masih terjebak dalam tempat akumulasi ini, sehingga gas dan minyak memenuhi tempat akumulasi ini, sehingga air tidak akan tertampung dan langsung termigrasikan ke tempat yang lebih tinggi. Tahap ini akan diakhiri apabila minyak sudah menyentuh spill point atau titik limpahnya, sampai dengan minyak yang sudah tidak tertampung lagi juga ikut tersisihkan menuju ke tempat akumulasi lain yang lebih tinggi.
Selanjutnya, fase yang terakhir, migrasi terus berjalan mengisi tempat reservoir tersebut atau akumulasi tersebut sampai dengan gas memenuhi tempat akumulasi tersebut, karena minyak pada posisi yang paling bawah tadi, sehingga ketika diisi terus-menerus dia akan tersisi menuju ke reservoir yang berada di atasnya. Kemudian sampai dengan gas pun memenuhi tempat reservoir tersebut hingga memenuhi spill point atau titik limpah, dan migrasi terus berlanjut, maka gas pun akan pindah ke tempat akumulasi yang lebih tinggi lagi. Dan begitu seterusnya untuk semua jenis atau semua tempat akumulasi migas. Selanjutnya ini animasi yang lain. Saya gambarkan ada 3 tempat akumulasi dengan berbeda ketinggian, berbeda kedalaman. Yang pertama, migrasi berjalan dari bawah ke atas memenuhi tempat akumulasi migas yang paling bawah terlebih dahulu. Sesuai dengan penjelasan teorema Gustav sebelumnya, maka tempat akumulasi yang paling bawah ini akan terisi dari 3 jenis fluida, gas, minyak, dan air. Sementara tempat akumulasi di atasnya masih kosong, atau maksudnya hanya terisi air, belum terisi minyak dan gas. Nah, apabila sudah memenuhi tempat atau sampai ke batas spill point, air akan menuju ke tempat yang lebih tinggi dan terus migrasi berlanjut sampai dengan minyak menyentuh batas spill point. Maka selanjutnya apabila minyak terisi, maka dia akan tersisihkan bersama air ke tempat yang lebih tinggi, sehingga tempat yang lebih tinggi terjadi akumulasi migas juga. Nah, pada reservoir yang paling bawah sampai dengan terisi penuh oleh gas, gasnya pun akan pindah atau terlimpahkan ke tempat akumulasi yang ada di atasnya, dan seterusnya. Ya, inilah contoh dari teorema Gustav. Jadi reservoir yang paling bawah itu akan berisi gas, yang lebih tinggi lagi gas dan minyak, dan yang lebih tinggi lagi atau yang lebih dangkal lagi yaitu berisi minyak. Demikian, inilah referensi yang saya gunakan pada materi kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.